5 fakta Calvin Verdonk calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Rute gila Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U20 2024. Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia dari kami. 5 fakta Calvin Verdonk calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Berikut 5 fakta Calvin Verdonk calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Hal ini tentu sangat menarik untuk dibahas. Verdonk diam-diam mengungkapkan sedang berusaha mendapatkan paspor Indonesia. Itu artinya sang pesepak bola bisa saja memperkuat Timnas Indonesia jika sudah resmi menjadi WNI. Lalu apa saja fakta-fakta Calvin Verdonk? Simak ulasan berikut ini. 5 fakta Calvin Verdonk calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. 1. Jebolan Feyenoord. Verdonk merupakan salah satu pemain jebolan Feyenoord yang notabene klub papan atas di Belanda. Ia menimba ilmu sepak bola di De Stadion Club pada 2013 hingga 2015. Kendati berkali-kali dipinjamkan, Verdonk pernah 19 kali tampil bersama Feyenoord di semua kompetisi. Ia tercatat mengoleksi 1 gol dan 2 assist. 2. Pemain serba bisa pesepak bola berusia 26 tahun itu sejatinya punya posisi asli sebagai bek kiri. Akan tetapi Verdonk ternyata cukup serba bisa. Pria kelahiran Dordrecht itu mampu bermain sebagai bek tengah dan juga gelandang bertahan. Tentu saja, kemampuan ini cukup membantu Timnas Indonesia nantinya. 3. House goal untuk ukuran bek, Verdonk ternyata cukup house goal. Ia tercatat sudah bermain sebanyak 257 kali di level klub dengan torehan 13 gol dan 14 assist menurut Transfermarkt. Saat ini, sang pesepak bola sudah mengoleksi 7 gol dan 7 assist dari 117 laga bersama Nijmegen. Catatan ini tentu penting bagi Timnas Indonesia. Verdonk dapat menjadi alternatif sumber gol dan assist. 4. Kenyang pengalaman kendati baru berusia 26 tahun, Verdonk sudah cukup berpengalaman di level klub. Di tataran tim senior, ia bermain sebanyak 175 kali bersama Nijmegen, FC Twente Enschede, Feyenoord, dan FC Famalicão (Portugal). Koleksi jumlah penampilan itu membuktikan Verdonk cukup sering diandalkan klub. Ini menjadi penting lantaran pemain seharusnya memang matang bersama klubnya sebelum bermain di tim nasional. 5. Keturunan Aceh. Dalam wawancara bersama Yusa Nugraha di YouTube, Verdonk mengaku punya darah keturunan dari ayahnya yang lahir di Indonesia. Bahkan, kakek dan neneknya juga berasal dari tanah air. Ayah saya berasal dari Indonesia. Ia full Indonesia dan lahir di sana juga. Oma dan opa saya dari ayah saya juga lahir di sana. Kalau tidak salah, ayah saya berasal dari Moulaboh (Aceh), kata Verdonk. Dengan begitu, Verdonk seharusnya tidak kesulitan untuk menjalani proses naturalisasi. Sebab, ia masih keturunan langsung dari sang ayah. Rute gila Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U20 2024. Timnas Indonesia U23 akan tampil di Piala Asia U23 2024 Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A Piala Asia U20 2024 bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Nantinya hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke perempat final Piala Asia U20 2024. PSSI menargetkan kepada Shin Tae-yong untuk meloloskan Timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U20 2024. Hal itu berarti PSSI menargetkan Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sekadar diketahui, tim yang finish di posisi 1, 2, dan 3 di Piala Asia U20 2024 berhak tampil di Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang peringkat keempat akan menjalani playoff kontra wakil asal Afrika demi memperebutkan 1 tiket lolos. Demi merealisasikan target di atas, PSSI memutuskan menunda jalannya pekan ke-31 hingga 34 Liga 1 2023-2024. Keputusan itu diambil agar seluruh klub bersedia melepas para pemain terbaiknya ke Timnas Indonesia U23. Selain itu, 5 pemain abroad juga dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Mereka ialah Justin Hubner (Cerezo Osaka), Ivar Jenner (Jong Utrecht), Rafael Struijk Ado Den Haag, Pratama Arhan (Suwon FC), dan Marcelino Ferdinand (KNS KDinse).
Namun usaha timnas Indonesia U23 tampil di Olimpiade Paris 2024 takkan semudah membalikan telapak tangan. Sebab, lawan kuat sudah dihadapi skuad Garuda sedari fase grup. Di fase grup, timnas Indonesia U23 dihadang 3 tim kuat, yakni Yordania, Qatar, dan Australia. Timnas Indonesia U23 akan menantang Qatar dalam kurung 15 April 2024, Australia dalam kurung 18 April 2024, dan Yordania dalam kurung 21 April 2024. Jika ingin lolos ke babak selanjutnya atau perempat final, timnas Indonesia U23 wajib finish 2 besar. Sekalipun lolos dari fase grup, lawan kuat sudah menanti timnas Indonesia U23. Tak tanggung-tanggung, timnas Indonesia U23 akan menantang juara atau runner-up grup B di perempat final Piala Asia U2030 2024. Grup B Piala Asia U2030 2024 sendiri diisi Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Cina. Melihat deretan lawan dari grup B, timnas Indonesia U23 kemungkinan bakal menantang Jepang atau Korea Selatan jika lolos ke perempat final Piala Asia U2030 2024. Jika di luar dugaan sanggup menang dan lolos ke semifinal, lawan kuat lawan seperti Arab Saudi, Irak, dan Uzbekistan sudah menanti skuad Garuda Muda. Intinya perjalanan timnas Indonesia U23 untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 takkan mudah.